ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Assalamualaikum. Terkait persoalan sholat di beberapa masjid, ketika i'tidal menuju ke ruku itu, atau dari i'tidal menuju sujud dan atau sujud menuju bangkit, mereka imamnya kadang itu takbirnya terlalu panjang, Allahu Akbar begitu, Ustaz. Apa hukumnya kita bergerak atau bertakbir sebelum takbir dari imam ini rampung, Ustaz? Barakallahu fiik. Itu kekeliruan orang yang sholat ya. Jadi imam itu kalau dia sementara takbir jangan bergerak. Biarkan dulu imamnya selesai. Selesai dua, selesai takbirnya dan selesai dia berdirinya. Selesai gerakannya. Ya kadang yang diukur bukan takbirnya, dilihat gerakannya. Karena itu yang di sejumlah hadits itu Nabi memposisikan orang yang di belakangnya. Ya, kata beliau, "I'tammu bih wal ya'tamma bikum man khalfakum." Hendaknya kalian ikut ke saya, dan orang yang di belakang kalian ikut kepada kalian. Bukan dibilang oleh Nabi, hendaknya kamu dengar takbirku dan di belakang bergerak sesuai dengan takbirku. Tapi ikuti saya. Jadi itu tugasnya dalam sholat, yang di belakang imam itu mengikuti Nabi. Begitu selesai gerakan, dia bergerak. Yang di belakangnya ikut yang di depannya. Kayak begitu. Tapi yang menjadi masalah ini, ya imamnya saya depan belum sujud, yang di belakang sudah selesai sujudnya. Nah, ini karena tidak memahami dari etika tersebut. Ya, dan imamnya juga kadang ya seperti itu. Dia tidak ingat bahwa dia sholat bersama dengan makmum. Jadi imam itu dia harus tahu bahwa ada orang di belakangnya. Ya, begitu dia sujud, dia harus sudah memperkirakan bahwa di belakangnya ini semuanya sudah sujud. Nah, sujud tiba-tiba langsung berdiri. Ya, ini kan akan membahayakan orang-orang yang di belakangnya. Baik. Jadi ukurannya seperti itu, dua ya. Kalau dia bertakbir, biarkan dia selesai takbir. Karena di dalam haditsnya dikatakan idza kabbara fakabbiru. Kalau dia sudah bertakbir pakai fi'il madhi. Kalau dia sudah bertakbir, maka bertakbir kalian di belakangnya. Jelas ya? Nah, kalau gerakannya itu tadi ikuti imam. Nah, itu dua ukuran. Baik. Jadi imam itu kalau dia panjang, misalnya dia ruku, dia panjangkan takbirnya, itu enggak ada masalah ya. Sepanjang masih di kaidah bacaan, ya memakmurkan rukunnya, masih di rukunnya, itu enggak ada masalah. Tapi yang keliru itu kalau dia terlalu cepat. Itu yang keliru. Iya. Jadi imamnya misalnya takbir, baru Allahu Akbar, turun baru kadang sebagai imam itu takbir Allahu Akbar baru dia turun. Nah, itu tidak benar ya. Tidak boleh dia takbir Allahu Akbar baru turun. Harusnya pas turun baru dia takbir Allahu Akbar. Ada juga imam dia ruku dulu, sudah ruku baru dia bilang Allahu Akbar. Nah, itu salah tempat. Salah tempat takbirnya. Ya kalau dia berdiri, takbir Allah Akbar baru dia turun, itu takbir dalam keadaan berdiri namanya, bukan untuk ruku. Jelas ya? Tapi kalau dia sudah ruku, baru dia takbir, itu takbir di posisi ruku namanya. Bukan di posisi turun. Jadi kalau dia takbir untuk turun benaran. Pas bergerak, Allahu Akbar. Mau panjang, pendek, sampai yang penting masih dalam gerakan turun. Mau di awal, di akhir, tapi masih dalam gerakan turun. Bisa dia takbir Allahu Akbar. Mulai dia mau turun Allahu Akbar. Atau mulai dia misalnya dia sudah turun dulu. Sudah dekat begitu baru dia bilang Allahu Akbar. Sudah dekat. Itu tidak ada masalah. Tapi jangan ruku baru dia takbir Allahu Akbar. Itu keliru. Jelas ya. Ada sebagian imam kayak gitu berijtihad. Nah, ini di belakang jemaahku ini terlalu kencang. Ya, namanya kalau orang kencang dia tidak tahu hukum, selalu kencang saja.
Imamnya mau sujud, yang penting dia sudah dilihat sujud. Belum takbir juga, dia sudah turun itu makmum yang kencang. Jelas ya? Jadi imam itu harus bertindak sesuai dengan tuntunan. Jangan karena gara-gara orang di belakangnya, dia berbuat kekeliruan-kekeliruan di dalam sholat. Ya wallahu ta'ala alam.